Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan materi matematika tentang menentukan KPK dan FPB. Yang pertama, menentukan KPK. KPK itu apa? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, KPK dua bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan KPK dari 4 dan 6. Langsung aja langkah yang pertama, kita bisa mencari dengan menggunakan kelipatannya ya. Kita cari kelipatan 4. Kelipatan 4 berarti 4 ya ditambah 4 lagi ya. Begini caranya ya, berarti 8. Ini juga ditambah 4 lagi berarti 12. Tambah lagi 16. Berapa lagi? 20. Selanjutnya 24, 28, 32 dan seterusnya. Ini adalah kelipatan 4. Selanjutnya kita mencari kelipatan 6 ya. Berarti 6 ya ditambah 6 berapa? 12. Ditambah 6 lagi berapa? 18 ya. 18 tambah 6 24 tambah 6 30 tambah 6 36 dan seterusnya tak terhingga. Selanjutnya setelah mengetahui kelipatan, kita akan mencari kelipatan persekutuan. Kita tulis dulu kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuannya yang mana ya? Kita lihat 4 dan 6. Yang sama yang mana? Yang pertama ada 12, di bawah juga ada 12 ya. Lanjutnya lagi ada 24, di bawah juga 24. Jadi kelipatan persekutuannya adalah 12 dan 24 dan seterusnya. Banyak gitu ya, nggak terhingga. Nah, setelah mengetahui kelipatan persekutuan, kita bisa mencari KPK-nya ya. KPK, kita ingat tadi KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sehingga dapat langsung kita tebak ya, kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu 12 ya. Jadi KPK-nya adalah 12. Tuh ya, gampang banget. Selanjutnya menggunakan cara yang kedua, menggunakan pohon faktor ya. Pohon faktor berarti kita cari pohon faktor dari 4 ya. Berarti pohon faktor 4 bagi 2, 2. Hasilnya 2. Yang kedua 6 ya, 6 bagi 2 3 ya. Jadi faktor primanya ya, berarti faktor prima dari 4 yaitu 2 pangkat 2 ya, karena 2-nya ada 2 pangkat 2. Sementara 6 berarti 2 kali 3. Lalu KPK-nya yang mana, Pak? KPK-nya kita lihat dari sini ya. Bapak kotakin nih ya. Kita lihat ada 2 angka 2 ya. Kita pilih yang paling besar ya. 2 pangkat 2 dan 2, mana yang lebih besar? Tentu saja 2 pangkat 2. Kita pilih yang 2 pangkat 2. Yang 2 yang bawah kita abaikan ya. Dikali dengan 3. Karena 3 nggak ada temannya, kita tulis gitu ya. Sehingga hasilnya 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Ternyata hasilnya sama ya. Yang ini tadi 12, yang sebelumnya juga 12 gitu ya. Jadi gampang banget. Nah, untuk lebih memahami Bapak kasih contoh lagi ya. Misalkan tentukan KPK dari 8 dan 12. Kita menggunakan pohon faktor ya. 8. Kita lihat pohon faktornya berarti 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 2. Yang kedua adalah 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Sehingga faktor primanya ya, yang 8 ini menjadi 2 pangkat 3 ya, karena 2-nya ada 3. 1 2 3. Dan yang 12 berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Ya, gampang kan? KPK-nya yang mana, Pak? Berarti KPK-nya kita lihat yang ini tadi ya. Yang pertama 2-nya ada 2 nih, yang angkanya 2. Ya, ini pangkat 2 nih, salah. Ini pangkat 2 ya. Kita pilih yang paling besar.
Kita pilih yang paling besar ya, berarti kita ambil yang atas ya. 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 8 kali 3, yaitu 24. Gitu ya. Itu yang KPK. Kita lanjut ke FPB. FPB itu apa? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi FPB dari dua bilangan adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Nah, bagaimana cara menentukan FPB? Kita langsung ke contoh soal. Misalkan ada tentukan FPB dari 15 dan 21. Cara yang pertama kita menggunakan faktor persekutuannya ya. 15. Ingat, Bapak udah pernah ajari bagaimana cara menentukan faktor dari suatu angka ya. 15 berarti faktornya adalah 1, 3, 5, dan 15. Bapak udah pernah ajarin sebelumnya. Sementara faktor dari 21 itu adalah 1, 3, 7, dan 21. Ya, selanjutnya kita akan mencari faktor persekutuannya. Faktor persekutuannya ya. Faktor persekutuannya berarti 1 dengan 1, 3 dengan 3 ya. Berarti 1 dan 3 ya. FPB-nya sekarang. FPB-nya berarti kita lihat lagi, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuannya kan 1 dan 3. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang 3. Jadi FPB-nya adalah 3. Gampang banget kan? Nah, kalau gitu kita menggunakan cara yang kedua. Kedua, kita menggunakan pohon faktor ya. Kita buat pohon faktornya. Yang pertama 15 ya. 15 berarti 3 dikali 5 ya. 21 berarti 3 dikali 7. Nah ya, satunya kita tulis faktor primanya ya. Berarti 15 itu sama dengan 3 dikali 5, dan 21 itu berarti 3 dikali 7. Kita akan mencari FPB. Maka FPB-nya tinggal kita pilih angka yang sama ya. Kita lihat angka yang sama di sini 3 dengan 3. Karena sama, kita pilih salah satu aja ya. 3. Lalu yang ini bagaimana? Ya ini kita abaikan ya. Sehingga FPB-nya adalah 3. Sama kan dengan cara sebelumnya. Cara sebelumnya tadi diperoleh FPB-nya juga 3. Cara yang ini juga 3. Artinya sama aja. Nah, biar lebih paham, Bapak kasih tambahan contoh ya. Tentukan FPB dari 18 dan 12 ya. 18 berarti kita bikin pohon faktor dari 18 ya. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 bagi 2 sama dengan 9 bagi 3 sama dengan 3. Bapak hapus dulu ya. 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari yang 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Sehingga bisa kita tulis faktor primanya ya. 18 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 3. Berarti 3 pangkat 2. Sementara 12 itu berarti 2 pangkat 2 ya, karena 2-nya ada 2, dikali dengan 3. Nah, selanjutnya kita lihat FPB-nya ya. FPB-nya berarti kita lihat angka yang sama ini ya. 2 dengan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 dengan 3. Kita pilih yang paling kecil ya, maka FPB-nya menjadi 2 dan 2 pangkat 2. Mana yang lebih kecil? Tentu saja yang 2 ya. Dikali 3 pangkat 2 dengan 3. Mana yang lebih kecil? Tentu saja yang 3 ya, sehingga hasilnya sama dengan 6. Maka FPB-nya adalah 6 gitu ya. Misalkan ada contoh lagi. Tentukan FPB dari 9 dan 12 ya.
Kita bikin form faktor. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 12 ya. Berarti dibagi 2 sama dengan 6. Dibagi 2 sama dengan 3. Maka faktorisasi prima dari 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Ya, sementara faktorisasi prima dari 12 itu berarti 2 pangkat 2 dikali 3 ya. 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, selanjutnya FPB-nya berapa? Kita cari FPB-nya, berarti yang sama kan cuman ada 2 nih ya, 3 pangkat 2 dan 3. Jadi langsung aja FPB-nya adalah yang paling kecil, yaitu 3. Gitu ya, gampang banget. Biar lebih paham, silakan dicek LKS-nya untuk belajar di rumah. Kalau begitu, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.